dengan Safajula Putri Ginza. untuk yang pertama. Sejarah berdirinya organisasi saya ya, organisasi PSHT itu berdirinya itu di tahun 1922 dan didirikan oleh Ki Hajar Utomo, terus di Madiun, Jawa Timur. Awalnya itu namanya bukan Persaudaraan Setiahati Trate. Sebelum menjadi PSHT itu namanya itu PSC, yaitu Persaudaraan Sport Club Center ya. Jadi itu sangat singkat sekali ya, singkat saja. Kalau banyak-banyak nanti nggak boleh Ya. Seperti kegiatan sosial juga ada, terus kegiatan rohani seperti pengajian juga ada, terus organisasi ini juga ada olahraga seperti lari, doweran dan lain-lain. Bisa juga dibuat tanding pencak silat itu biasanya 1 tahun itu 2 kali. Berkumpulnya itu biasanya ada jadwal rutin seperti latihan ya. Misal 1 minggu 2 kali, di hari Selasa dan di hari Jumat. Kadang ada di hari Selasa dan di hari Sabtu. Dan pertemuannya juga ada yang lingkup private gitu. Cabang, ranting, sama rayon. Saya itu bisa untuk mengajarkan yang junior ya, seperti saya ya. Saya itu sudah warga, sudah pengesahan, sudah apapun lah. Terus ada di bawah saya itu adik-adik siswa. Adik-adik siswa tuh saya nanti mengajar di sana, di rayon biasanya. Tertarik ya, ini juga banyak ya, biasanya untuk hanya mencari persaduluran. Terus bisa juga untuk kayak kesehatan gitu, kayak biar fisiknya kuat gitu, dibuat TNI Polri juga bisa buat daftar ya. Terus bisa kenal orang dimanapun tempat itu, kan kita persaudaraan gitu. Kendala ini lumayan banyak ya kendalanya, cuman singkatnya aja, kayak oknum-oknum tidak jelas, seperti komunitas tidak jelas. Amit ya, bukannya tidak jelas, cuman kayak seperti yang di berita-berita itu ya, itu sebenarnya oknumnya saja, bukan anggotanya Persaudaraan Setiahati Trate. Sangat bermanfaat. Itu bisa dibuat daftar TNI Polri biar tidak kaget kalau mau daftar. Kayak fisiknya kuat, mentalnya kuat, juga kerohaniannya juga kuat. Yang saya sampaikan ya, jangan mudah terpecah belah karena organisasi lain, dan jangan mudah terpecah belah karena salah satu dari kita ada yang berkhianat lah. Nah, ini juga persatuannya kita bisa kayak olahraga bareng, terus bisa juga kayak kerja bakti, kegiatan sosial itu juga bisa. Biasanya kita mengajari adik-adik itu
dengan ADART. Kita juga ada ADART-nya buat latihan biar tidak ada yang udah cedera. Ya, ini satu liter saya juga ada yang berkebutuhan khusus ya, sering lupa atau asal bicara. Itu kita menghadapinya ya dengan sabar aja, tapi dengan pelan-pelan kita berbicaranya. Kalau kuliah dan organisasi ya itu bisa saja, soalnya kan kalau kuliah ada yang pagi ya, dan itu acara organisasi itu tidak setiap hari, dan acara organisasi saya itu mestinya hanya malam, tapi kalau pagi itu jarang. Organisasi ini tuh buat saya tuh sangat berarti ya. Saya yang dulunya introvert nggak bisa sosialisasi, dan sekarang saya bisa karena organisasi itu. Karena apa? Kita di sana diajarkan berbicara dengan tegas, dan saya juga saya juga berterima kasih pada organisasi ini karena saya juga mempunyai teman banyak di organisasi ini. Kelebihannya sangat banyak dan kekurangannya sangat sedikit sekali. Motivasinya itu biar kita menjadi sehat dan mendapatkan persaduluran yang banyak, dan juga mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Reza Putra dan rekan saya Gariza Bawasa Taila. Kami dari SMA Negeri 4 Tuban minta izin untuk mencari Bapak dalam tugas sosiologi kami. Sini saya mau mewawancarai dengan Bapak siapa? Iya, saya Mustari, orang tua dari Ivoni Dia Permatasari yang kebetulan sekolah di SMA Negeri 4 Tuban. Sini saya mau mewawancarai tentang bagaimana sejarah berdirinya komunitas tersebut. Kalau komunitas ini kan asalnya kan pecinta mobil jadul kalau sekarang ya. Pertama itu terus mencari bengkel agak kesulitan, akhirnya mulai mengumpulkan teman yang sama-sama mobil sama dengan spesifikasi yang sama. Terus ketika membuat komunitas, terus ini gimana? Maksudnya komunitas itu seperti apa? Nah, terbentuk itu kalau saya sendiri termasuk gabung termasuk awal ya, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya. Jadi di situ di komunitas itu bukan hanya sekedar untuk sharing masalah part atau mesin mobil, tapi yang lebih saya senang di situ di komunitas itu ada kegiatan lain. Yang jelas kegiatan itu sangat-sangat saya dukung dan saya menginspirasi. Kalau boleh tahu kegiatannya yang dilakukan oleh komunitas tersebut apa saja ya Pak? Ya. Pertama, kita bisa silaturahim ya, ketemu teman-teman. Nah, teman-teman bukan dari satu tempat, maksudnya bukan satu desa atau satu kecamatan. Dari satu komunitas itu berbagai kecamatan dan kabupaten. Di Tuban sendiri itu ada 3 kecamatan, ada Tuban Kota, ada Singgahan, ada Jatirogo. Terus di luar Tuban itu ada di Lamongan itu tepatnya di Babat, sama di Pucuk, sama Lamongan Kota. Terus ada yang dari Bojonegoro itu Bojonegoro Kota sama kecamatan lupa namanya, daerah Bojonegoro. Terus siapa saja yang terlibat dalam komunitas tersebut? Yang terlibat dalam komunitas
satu keluarga. Jadi dalam arti gini, satu mobil, satu unit itu terdiri dari satu keluarga. Nah, di situ kan tujuannya untuk saling mengenal dari antara daerah satu dengan daerah yang lain. Terus kedua, di dalam komunitas itu diadakan bukan hanya sekedar kumpul, tapi ada kegiatan sosial. Nah, itu yang saya sangat mendukung. Kegiatan sosial sendiri itu ada bantuan untuk orang yang tidak mampu, anak yatim. Terus ada kegiatan lagi itu untuk refreshing atau apa ya, rekreasi. Terus apa saja kendala yang dihadapi komunitas tersebut? Kalau kendala banyak ya. Jadi ya, tapi kendala itu untuk memajukan kita. Dalam arti kendala ini sebagai motivasi. Jadi ketika ada jalan buntu atau jalan yang sekiranya sulit dilewati, lah itu menjadi tantangan bagi komunitas di kita. Karena jalan yang kita lalu itu kan nggak jalan semuanya, nggak jalan lurus, nggak jalan mulus. Jalan banyak yang bergelombang, terus ditempatkan di kampung-kampung, seperti itu. Terus apa pesan yang ingin disampaikan anggota komunitas tersebut? Jadi komunitas di tempat kami bukan hanya berkumpul untuk senang-senang atau rekreasi, tapi yang pasti pertama itu untuk menyambung silaturahim. Jadi yang nggak kenal menjadi kenal. Terus yang kedua, kegiatan sosial, istilahnya itu ya bukan hanya sekedar untuk membantu orang, tapi untuk melihat keadaan lingkungan sekitar. Jadi apa yang perlu dibenahi atau apa yang perlu yang perlu diperbaiki. Mungkin itu. Terus yang terakhir dan ini kegiatan agama. Di situ ada kegiatan agama yang sifatnya memang kayak pengajian, tapi sistemnya pengajian berjalan. Begitu. Terus bagaimana kesan anggota komunitas tersebut terhadap kegiatan komunitas lain? Ya, jadi sampai hari ini kebanyakan komunitas yang selain dari komunitas kita itu merasa iri. Dalam arti gini, kok bisa ya komunitas itu tujuannya memakai kegiatan bukan hanya sekedar kumpul atau rekreasi, tapi kan dia itu irinya tuh ada kegiatan sosial. Itu yang menjadi luar biasa. Nah, itu kan harus perlu dikembangkan dan dilestarikan. Mungkin itu. Terus bagaimana perkembangan komunitas dalam hal persatuan dan kesatuannya? Sangat bagus ya. Jadi di komunitas itu bukan hanya mengenalkan itu keluarga, tapi bisa mengenalkan produk di suatu daerah. Dari bentuk pengenalan, promosi, ya. Terus kalau kekeluargaan itu pasti ya. Jadi semakin tambah semangat karena kegiatan-kegiatan yang sifatnya progres ya. Terus bagaimana cara anggota komunitas berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus tersebut kalau ada? Sampai hari ini mungkin kalau jadi bentuk itu berupa sumbangan ya untuk anak. Ketika ada disabilitas itu kan nggak langsung kita atau anggota kita yang menyerahkan, tetapi ketika ada yang mendapat sumbangan seperti disabilitas itu kita melalui organisasi yang mengelola disabilitas, dan tidak langsung ketemu sama yang menaungi. Iya, betul. Terus bagaimana cara anggota komunitas mengelola waktu antara
antara kerja dan komunitasnya. Jadi ini kan kumpulnya bukan seminggu atau sebulan 2 bulan enggak. Jadi kita kumpulnya itu 3 bulan sekali. Jadi sebelum 2 bulan atau jadi setelah kumpul itu kan ada perencanaan 3 bulan selanjutnya itu kemana itu. Jadi sebelumnya sudah ada perencanaan. Terus apa yang diketahui anggota komunitas tentang komunitas? Misalnya anggotanya itu tahu nggak kalau tentang apa ada komunitas, tentang apa komunitasnya, misalnya kalau anggotanya itu mau ikut ini tapi dia mau ikut suatu komunitas tapi dia tidak tahu tentang komunitas itu sendiri mungkin. Jadi ketika ada anggota baru yang ikut komunitas itu yang jelas ada ini apa semacam apa ya, pemberitahuan. Jadi ketika ada orang baru masuk, sebelum masuk itu kan ketua atau dari kelompok kita itu ada yang mendatangi. Jadi sistemnya komunitas di kita itu seperti ini. Jadi seperti itu. Dikenalkan dulu. Jadi komunitas kita seperti ini, nanti biasanya seperti ini, kelanjutannya seperti ini. Gitu. Baik Pak. Terus kalau kelebihan dan kekurangan anggota komunitas tersebut apa sih? Kelebihan yang jelas solidaritas ya. Kalau mungkin kelemahan itu mungkin masih gini ya, waktu ya. Jadi ketika ada kegiatan itu waktu sering molor. Jadi itu. Karena kan jaraknya kan ini beda-beda. Jadi kadang betul. Mungkin itu. Terus yang terakhir, bagaimana motivasi anggota komunitas bergabung dengan komunitas? Motivasi ya gimana ya? Pokoknya membuat komunitas itu bagus, sepenting ada nilai, bukan hanya sekedar kumpul atau bergembira ria, bukan, tapi yang menjadi motivasi itu nilai solidaritas sosial mungkin itu. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memperkenalkan diri, nama saya Lukna Afralauda. Saya ingin mewawancarai mengenai tugas sosio. Saya di sini dengan perkenalkan, nama saya Nanang Taufik dari komunitas burung Glotop BC. yang pertama sejarah berdirinya komunitas kita itu banyaknya orang yang memelihara burung berkicau. Kita rangkul, kita kumpulkan dan membentuk sebuah komunitas tersebut. Pertama, kita mengadakan perlombaan burung berkicau dengan berupa undangan ke pemilik burung-burung, memberitahu bahwa ada perlombaan. Komunitas kita mengundang para kicomania dengan menyebarkan brosur di media sosial. Yang terlibat dan yang mengikuti perlombaan biasanya yang mempunyai burung berkicau, di antaranya burung murai batu, rujak hijau, cendet, kenari, lovebird, shotgun. Mereka yang memelihara bisa ikut mengikuti perlombaan tersebut. Jadi peran para anggota itu mengundang yang mempunyai burung-burung berkicau untuk mengikuti kegiatan kita supaya dapat berkumpul bersama-sama untuk silaturahmi. Yang membuat tertarik bergabung diantaranya kita
saling perkenalan, memperbanyak teman, seduluran. Jadi kita tidak memandang usaha atau orang tersebut itu bidang apa, yang penting dia punya burung untuk diperlombakan, monggo bergabung bisa. Kendalanya biasanya di kondisi burungnya, siap atau enggak, atau burung itu burungnya rontok atau lagi sakit. Dan yang kedua kendalanya ekonomi. Kalau nggak ada keuangan biasanya mereka cuma bergabung aja dan guyonan di situ, di satu tempat kita kumpul. Kesannya mereka senang. Jadi komunitas perlombaan burung itu membuat orang bahagia, senang, bisa guyonan interaksi antar para kicomania. Pesan-pesannya biasanya mereka kalau pengennya ngumpul jadi satu, guyon bareng, saling mendukung untuk burungnya diperlombakan. Kalau masalah persatuan dan kesatuan komunitas burung itu sangat erat, soalnya tidak terbatas usia muda, remaja, atau orang tua, terserah, yang penting dia punya hobi dan memelihara burung berkicau. Teknis pelaksanaannya, ya siapa yang mempunyai burung berkicau silakan merapat atau mengikuti perlombaan tanpa ada batasan. Kita akan menerimanya. Untuk sementara ini anak berkebutuhan khusus belum ada yang mengikuti perlombaan berkicau. Kalau seumpama ada, kita akan bantu semaksimal mungkin supaya kalau dia bawa burungnya itu bisa diperlombakan. Kalau pembagian waktunya biasanya kita atur perlombaan itu di sore hari atau pas hari libur, contohnya Minggu. Biasanya itu sering diadakan perlombaan burung di hari Minggu. Ya, semua anggota komunitas mengetahui bahwa kita mengadakan perlombaan burung untuk mempererat silaturahmi. Hobi kita sama dan kita bisa guyub rukun, guyonan bareng. Kelebihannya mereka kalau sudah ngumpul itu suka semua, jadi saling mendukung. Kalau kelemahannya tergantung burung yang dipelihara. Jadi persiapan burung di rumah itu kan dilihat. Kalau burungnya nggak siap, ya jadi berangkat. Biasanya dilihat dari kondisi burungnya. Motivasinya mereka sekedar hobi. Jadi kalau hobi itu tidak diutamakan. Kalau ada waktu biasanya mereka baru bergabung, karena ya mereka kan rata-rata yang diutamakan keluarga, jadi menafkahi keluarga dulu baru hobinya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Salam kicomania.